Tinta di atas kafan. Cermin di koridor lantai 2 itu tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari rumah kami. Meskipun ia berdiri di sana jauh lebih lama daripada siapapun yang pernah tinggal di dalamnya, seolah-olah ia bukan sekadar benda warisan, melainkan sebuah saksi bisu yang telah mengakar ke dalam dinding, menolak untuk dipindahkan, menolak untuk dilupakan, dan mungkin yang paling mengganggu dari semuanya, menolak untuk tidak diperhatikan. Bingkainya yang terbuat dari perak tua telah menghitam di berbagai sudut, bukan karena usia semata, melainkan karena sesuatu yang tampaknya menggerogoti logam itu dari dalam. Meninggalkan pola ukiran yang terlihat seperti akar-akar yang saling melilit, mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat, dan jika seseorang cukup ceroboh untuk menatapnya terlalu lama, mereka mungkin akan merasakan ilusi halus bahwa ukiran itu perlahan bergerak, seperti makhluk yang sedang bernapas dalam tidur panjangnya. Namun yang paling aneh bukanlah bingkainya. Yang paling aneh adalah bagaimana kaca itu memperlakukan cahaya. Alih-alih memantulkan, ia menyerap. Lampu yang dipasang tepat di atasnya tidak pernah benar-benar menerangi koridor itu dengan sempurna, sebaliknya, cahaya tersebut tampak memudar sebelum sempat menyentuh permukaan lantai. Seolah-olah ditelan oleh kedalaman kaca yang tidak wajar, meninggalkan lorong dalam keadaan setengah gelap yang tidak pernah sepenuhnya terang, tidak pernah sepenuhnya gelap, melainkan berada dalam kondisi yang menggantung, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Sejak kecil, aku selalu menghindari berjalan melewati cermin itu sendirian. Dan meskipun orang-orang di sekitarku mungkin mengira bahwa ketakutanku berasal dari cerita-cerita hantu yang sering diceritakan anak-anak untuk menakut-nakuti satu sama lain, kenyataannya jauh lebih sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana, karena ketakutanku tidak pernah berakar pada kemungkinan bahwa sesuatu mungkin muncul dari balik cermin, melainkan pada perasaan yang jauh lebih mengganggu, bahwa sesuatu di dalam cermin itu sudah ada di sana sejak awal, dan bahwa ia tidak hanya melihatku, tetapi mengenaliku dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun di dunia nyata. Aku tumbuh dengan kesadaran yang perlahan mengeras menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak tepat tentang diriku, dan keyakinan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan ditanamkan sedikit demi sedikit melalui kata-kata yang tampaknya ringan, melalui tawa yang terdengar sepele, melalui tatapan yang berlangsung sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Hingga akhirnya semua itu membentuk sesuatu yang tidak lagi bisa diabaikan. Si anak arang, bisik bibi-bibiku setiap kali kami berkumpul saat lebaran, suara mereka terdengar lembut di permukaan, namun memiliki nada tipis yang tajam seperti serpihan kaca yang tersembunyi di dalam kain halus, dan meskipun mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung dengan niat untuk menyakiti, ada sesuatu dalam cara mereka memandangku, cara mata mereka berhenti, cara senyum mereka sedikit memudar, yang membuatku merasa seperti sebuah kesalahan yang secara tidak sengaja dibiarkan hidup. Saudara-saudaraku, di sisi lain, tampak seperti sesuatu yang diciptakan untuk dikagumi, kulit mereka yang pucat dan halus memantulkan cahaya dengan cara yang hampir tidak adil. Seolah-olah dunia memang dirancang untuk menguntungkan mereka, dan setiap kali aku berdiri di samping mereka, aku bisa merasakan kontras itu dengan sangat jelas. Seperti noda tinta hitam yang jatuh di atas kain putih yang sempurna, sesuatu yang tidak bisa dihapus, sesuatu yang selalu terlihat, tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk mengabaikannya. Seiring waktu, komentar-komentar itu tidak lagi terasa seperti lelucon yang tidak berbahaya, melainkan seperti racun yang perlahan meresap ke dalam diriku, mengendap di dalam pikiran dan tubuhku hingga aku mulai melihat diriku sendiri melalui sudut pandang orang lain, melalui lensa yang tidak pernah benar-benar memihak kepadaku. Dan disitulah semuanya mulai berubah,
Karena pada saat itulah aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin bisa kuabaikan. Pantulanku di cermin biasa terkadang tampak sedikit terlambat, seolah-olah ia membutuhkan waktu sepersekian detik lebih lama untuk mengejar gerakanku. Dan meskipun perbedaan itu begitu halus hingga hampir tidak terlihat, ada sesuatu dalam ketidaksinkronan itu yang terasa sangat salah. Seperti mendengar gema dari suara sendiri sebelum sempat berbicara. Namun tidak ada yang bisa menandingi perasaan ketika aku secara tidak sengaja menatap cermin di koridor lantai 2 itu lebih lama dari yang seharusnya. Karena di sanalah perbedaan itu menjadi lebih jelas, lebih berani, dan jauh lebih sulit untuk disangkal. Aku masih ingat suatu sore ketika rumah dalam keadaan kosong. Ketika keheningan terasa lebih tebal dari biasanya, dan aku berdiri di ujung lorong dengan jarak yang cukup jauh dari cermin itu. Mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua yang kurasakan hanyalah imajinasi yang terlalu aktif, sesuatu yang bisa dibuktikan salah dengan eksperimen sederhana. Aku mengangkat tanganku perlahan, memastikan bahwa gerakanku cukup jelas untuk dilihat. Pantulanku mengikutinya, namun tidak segera. Ada jeda, sangat singkat, namun cukup untuk membuat sesuatu di dalam dadaku terasa jatuh. Ketika aku menurunkan tanganku, pantulanku masih mempertahankan posisinya selama 1 detik lebih lama, seolah-olah ia belum siap untuk melepaskan gerakan itu. Seolah-olah ia menikmati kebebasan kecil yang baru saja dirasakannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar percaya bahwa cermin itu hanya sebuah benda mati. Dan semakin aku mencoba mengubah diriku, mengikis kulitku dengan produk-produk yang menjanjikan perubahan. Menelan cairan pahit yang menjanjikan versi diriku yang lebih baik, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak sedang hilang dariku, melainkan justru sedang muncul ke permukaan. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan yang terus-menerus kupaksa untuk berubah. Malam ketika semuanya akhirnya mencapai titik puncaknya datang tanpa peringatan yang jelas. Namun ada sesuatu dalam suasana rumah itu yang terasa berbeda, seolah-olah seluruh bangunan sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku tidak menghindari koridor itu. Aku berjalan menuju cermin dengan langkah yang terasa terlalu berat dan terlalu ringan pada saat yang bersamaan. Seolah-olah aku tidak sepenuhnya mengendalikan tubuhku sendiri, dan ketika aku akhirnya berdiri tepat di depannya, aku bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan ketakutan, melainkan pengenalan yang aneh, seperti bertemu dengan seseorang yang sudah lama ku kenal tanpa pernah benar-benar kusadari. Aku menatap pantulanku, wajah yang sama, namun terasa berbeda. Mata yang sama, namun terlalu dalam. Aku mengembuskan napas, dan kabut tipis terbentuk di permukaan kaca. Namun pantulanku tetap jelas, tidak terganggu, tidak terhalang. Dan pada saat itulah aku menyadari bahwa apa yang kulihat bukan lagi sekadar refleksi. Ia tersenyum, bukan sebagai respons terhadap gerakanku, melainkan sebagai inisiatifnya sendiri, dan senyum itu perlahan melebar dengan cara yang tidak mengikuti batasan wajah manusia, memperlihatkan sesuatu yang lebih tajam, lebih gelap. Sesuatu yang tidak pernah seharusnya ada di sana. Ketika suara itu akhirnya muncul, ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Mengisi ruang di antara pikiranku dengan kehadiran yang begitu padat hingga hampir terasa fisik. Ia mengatakan bahwa ia telah menungguku. Bahwa setiap ejekan, setiap rasa malu, setiap momen di mana aku membenci diriku sendiri telah memberinya bentuk, telah memberinya kekuatan, telah memberinya jalan untuk akhirnya melangkah keluar. Dan ketika tangannya menembus permukaan kaca yang seharusnya padat, aku menyadari bahwa batas antara diriku dan dirinya tidak pernah benar-benar ada sejak awal.
Yang terjadi setelah itu bukanlah pertukaran yang tiba-tiba, melainkan sebuah pergeseran yang lambat dan tak terelakkan, seperti tenggelam ke dalam air yang terlalu dalam untuk disentuh dasar. Di mana arah kehilangan makna, dan satu-satunya hal yang tersisa adalah kesadaran bahwa aku tidak lagi berada di tempat yang seharusnya. Ketika aku kembali bisa memahami apa yang kulihat, aku sudah berada di sisi lain, berdiri di dalam ruang yang terasa seperti bayangan dari rumahku sendiri, sementara di luar. Sosok yang kini mengenakan wajahku berjalan menjauh dengan ketenangan yang mengerikan, seolah-olah dunia itu memang selalu menjadi miliknya. Aku mencoba berteriak, memukul permukaan yang kini memisahkanku dari kenyataan, namun tidak ada suara yang keluar, tidak ada dampak yang terlihat, karena dari sisi mereka, cermin itu hanya menunjukkan lorong kosong. Tanpa jejak apapun tentang keberadaanku. Dan ketika aku melihat sosok itu berinteraksi dengan keluargaku, ketika aku melihat bagaimana kehadirannya mengubah udara di sekitarnya. Bagaimana cahaya tampak meredup setiap kali ia bergerak, aku akhirnya memahami sesuatu yang seharusnya kusadari sejak lama. Bahwa aku tidak pernah menjadi yang salah. Aku hanya menjadi wadah. Dan sekarang, sesuatu yang telah tumbuh dalam bayangan selama bertahun-tahun akhirnya bebas, membawa serta semua kegelapan yang selama ini kupikir adalah milikku. Sementara aku tetap di sini, di balik kaca, menjadi pantulan, menunggu, bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk seseorang berikutnya yang cukup lama menatap dirinya sendiri, hingga sesuatu di dalam bayangan mulai menatap balik.